Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Rulanda Zara Wahyuni. Ibu biasa dipanggil Ibu Rulan. Apa kabar nih kalian semuanya anak-anak? Ibu harap dimanapun kalian berada tetap sehat semua ya anak-anak. Nah, hari ini Ibu akan mengajar di kelas 3 semester 1, yaitu tema 3 tugasku sehari-hari, subtema 1 tugasku sehari-hari di rumah, dan pembelajaran 1. Sebelum memasuki materi, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu setelah mengamati denah rumah dan teks bacaan, peserta didik dapat menyebutkan isi teks berkaitan dengan lingkungan geografis di rumah dengan percaya diri. Yang kedua, setelah memperhatikan gambar dan penjelasan guru, peserta didik dapat menyebutkan berbagai pecahan nilai uang logam dengan tepat dan dapat membandingkan pecahan uang nilai logam. Dan yang ketiga, setelah mengamati gambar, peserta didik dapat mengenal panjang pendek bunyi birama 3 secara cermat. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan nih. Anak-anak, apakah kalian tahu alamat rumah kalian? Tentunya pasti harus tahu ya anak-anak, karena kita tuh harus tahu alamat kita untuk kalau misalnya nanti teman kita mau ke rumah, itu menanyakan alamat, kita bisa menjawabnya dan kita tidak tersasar ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan mengenal letak rumah Siti. Di mana sih rumah Siti itu? Perhatikan denah tersebut ya anak-anak. Nih, rumah Siti itu terdapat di Jalan Ki Hajar Dewantara. Nah, di samping kanan rumah Siti terdapat rumah Adi, dan di samping rumah kiri terdapat rumah Ayu. Nah, selanjutnya ada sebuah teks nih anak-anak. Ibu bacakan dulu ya teksnya. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah itu Rp1.000. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku Siti terdiri atas berbagai pecahan uang. Siti selalu menyimpan sisa uang sakunya. Nah, sampai sini kalian sudah paham kan tentang membaca denah atau mengamati denah? Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan soal. Ibu punya 4 soal. Yang pertama, siapa yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Jawabannya adalah rumah Adi. Yang kedua, siapa yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Jawabannya adalah rumah Ayu. Dan yang ketiga, di manakah rumah Siti? Rumah Siti terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Dan yang terakhir, berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Tadi sudah ada di bacaan, yaitu Rp1.000. Nah, selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan bahwa ongkos dari rumah Siti ke sekolah itu Rp1.000. Nah, Rp1.000 itu memiliki 2 jenis bentuk uangnya. Ada yang uang kertas dan ada yang uang logam. Sekarang kita akan mempelajari mengenal pecahan nilai uang. Di sini kita akan mempelajari pecahan nilai uang logam. Yang pertama itu uang logam Rp100. Uang logam itu terbagi menjadi 4. Ada Rp100. Ini contohnya ya. Terus ada Rp200. Dan yang ketiga ada Rp500. Dan yang keempat ada Rp1.000. Nilai uang yang paling kecil adalah Rp100. Dan nilai yang terbesar adalah Rp1.000. Sekarang kita akan mempelajari cara ditulis dengan dibacanya itu seperti apa ya anak-anak. Yang pertama, nilai yang paling kecil, yaitu uang Rp100. Uang Rp100 itu ditulisnya dengan cara R
Rp 100,00. Koma di belakang 0 itu dibacanya rupiah. Jadi 100 rupiah itu dibacanya 100 rupiah. Nah, selanjutnya yang kedua nih, ada 200 rupiah. Gimana ya cara nulis 200 rupiah? Ditulisnya Rp 200,00, dibacanya 200 rupiah. Nah, selanjutnya ada uang logam 500 rupiah. Gimana ya cara menulis 500 rupiah? Caranya Rp 500,00, dibacanya 500 rupiah. Dan yang terakhir ada uang 1000 rupiah. Cara menulisnya yaitu Rp 1,000,00, dibacanya 1000 rupiah. Setelah kita mengetahui bentuk-bentuk uang logam, sekarang kita akan membandingkan pecahan uang. Di sini sudah ada contohnya nih. Nah, sebelumnya membandingkan itu bisa menggunakan kata lebih kecil atau lebih besar. Kita bandingkan antara logam yang satu dengan yang satunya. Kita lihat nominalnya, apakah lebih besar ataukah lebih kecil. Kita langsung ke contohnya aja ya, biar lebih paham. Nah, di sini sudah ada contohnya nih. Logam yang satu yaitu 100 rupiah dan logam yang kedua itu 200 rupiah. Kira-kira logam 100 rupiah itu lebih apa ya dibanding sama 200? 100 itu kan kecil ya, 200 itu lebih besar. Berarti jawabannya 100 rupiah lebih kecil daripada 200 rupiah. Dapat disimpulkan bahwa 100 rupiah lebih kecil daripada 200, lebih kecil dibanding 200 rupiah. Nah, contoh selanjutnya nih, ada logam 1000 rupiah dengan logam 500 rupiah. Kira-kira kalau dibandingkan 1000 rupiah dengan 500 itu lebih besar atau lebih kecil ya anak-anak? Tentu jawabannya lebih besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa 1000 rupiah lebih besar dari 500 rupiah. Nah, Ibu harap kalian sudah paham ya anak-anak tentang materi uang logam. Selanjutnya mari kita latihan. Yang soal pertama ini ada gambar uang logam yaitu 100 rupiah. Tadi sudah dipelajari cara menulisnya dan dibacanya itu seperti apa. Nah, di sini diminta dapat ditulis dengan lambang Rp. Jawabannya 100,00 dan dibaca 100 rupiah. Nah, soal yang kedua, Ibu minta kalian bandingkan uang logam berikut ini. Nah, uang logamnya itu ada 200 rupiah dengan 1000 rupiah. Kira-kira jawabannya apa ya? 200 itu lebih besar atau lebih kecil ya anak-anak? Ya betul, jawabannya itu lebih kecil karena nominal 200 itu lebih kecil dari 1000 rupiah ya anak-anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa 200 rupiah itu lebih kecil dari dibandingkan dengan 1000 rupiah. Nah, coba anak-anak perhatikan lagi. Ini ada sebuah teks, Ibu bacakan ya. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan tersebut bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Sedangkan banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Ingat ya anak-anak, jangan sampai tertukar. Ibu ulangi, bunyi yang teratur berulang disebut irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas itu disebut birama. Nah, selanjutnya ada pola ketukan birama. Di sini keterangannya ada T dan K, di mana T itu untuk tepuk tangan dan K itu untuk hentak kaki. Kita praktekkan dengan tepuk tangan menggunakan bunyi
prok, dan hentak kaki menggunakan bunyi tak. Kita contohkan yang A ya. Di sini yang A ada tepuk tangan, hentak kaki, hentak kaki. Berarti prok, tak, tak, prok, tak, tak, prok, tak, tak. Ibu ulang ya anak-anak. Prok, tak, tak, prok, tak, tak, prok, tak, tak. Nah, kita lihat nih contoh yang kedua, yang B. Ini ada hentak kaki, tepuk tangan, tepuk tangan. Berarti bunyinya tak, prok, prok, tak, prok, prok, tak, prok, prok. Nah, kalian bisa ya di rumah praktekkan dengan menggunakan tepuk tangan dan hentak kaki. Tinggal mengikuti polanya saja. Oke, anak-anak? Nah, selain menggunakan tepuk tangan dan hentakan kaki, beberapa irama juga dapat digabungkan dengan menggunakan alat, yaitu 2 stik kayu atau kentongan. Nih contohnya, ada tek, tek, tong, atau juga bisa dibunyikan dengan tek, tong, tek. Ibu ulang ya. Yang pertama, tek, tek, tong. Yang kedua, tek, tong, tek. Nah, selain menggunakan alat tersebut, kita juga bisa nih membuat irama dengan tepuk tangan dan memukul meja. Nah, ibu contohkan ya. Prok, prok, tup. Kalian bisa ya menggunakan meja di rumah kalian sambil mempraktekannya. Sekali lagi. Prok, prok, tup. Mau coba bareng-bareng? 1, 2, 3. Prok, prok, tup. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Pesan ibu, kalian harus bijak ya dalam menggunakan uang dan jangan lupa rajin menabung. Sekian dan terima kasih dari ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.